Halo teman-teman semua, kembali lagi di pengalaman horor di Jalan Raya episode 4. Di episode kali ini mungkin kita nggak di jalan raya banget kejadiannya, tapi di sini gue udah sama sepupu gue, dia akan menceritakan pengalaman horor yang dia alamin. Ya gue nggak tahu berapa lama yang lalu, tapi langsung aja kita bahas secara tuntas. Oke, jadi gue mancing dia untuk cerita ini agak susah karena dia nggak tahu kenapa nggak mau banget cerita. Tapi ini kita bahas santai aja deh Sat ya. Iyalah. Nah, kita bahas santai aja. Coba deh Asad ceritain pengalaman horor yang Asad alamin. Ini buat pembahasannya ya di malam Jumat kan. Jadi biar viewers pada ketakutan. Oke deh. Gila. Oke deh, langsung aja Sat. Gimana ceritanya? Ini sih kejadian 2 tahun yang lalu sih. Udah gua kelas 1 SMA apa. Nah itu gua baru pulang cabut lah, biasa jam 4 pagi gua di asrama. Itu gua baru pulang cabut, gua ya ngerokok lah, minum ngopi, nongkrong. Biasalah anak asrama kalau misalnya ada celah dikit buat cabut kita bisa ya cabut lah gitu. Biasanya lah gitu, melakukan dosa. Iya, maksiat ya. Terus Terus gue punya kakak kelas, dia tuh anaknya indigo lah, dia bisa ngelihat gitu. Dia tuh biasanya kalau kita pulang cabut buat masuk, jadi kita tuh punya jendela buat kita keluar masuk cabut, keluar masuk asrama. Itu kita punya jendela kecil gitu, itu semua orang muat kok. Even gue yang badannya gede banget tuh masih bisa masuk lah. Dia tuh biasanya orang paling terakhir untuk keluar dan orang paling terakhir untuk masuk. Yang indigo ini. Karena dia yang ngeliatin sekitar. Soalnya di belakang asrama itu tanah kosong dan itu kata dia banyak penghuninya. Soalnya dia bisa lihat. Kita mah percaya-percaya aja ya. Ada kutip lah gitu ya. Terus pada suatu hari dan suatu saat dia kan terakhir kan masuk. Nah, gua itu kedua yang terakhir. Gue ngeliatin anak-anak berapa masuk. orang? Berapa ya? 10 orang kalau nggak salah. Oh, banyak banget ya berarti ya. Iyalah. Nah, itu dia terakhir masuk. Dia nahan gue. Bentar deh, jangan pergi dulu gitu. Gue udah di dalam posisinya dan dia masih di luar. Oke. Terus dia nggak berapa lama dia ngomong-ngomong sendiri nggak jelas gitu ke arah luar, bukan ke arah dalam asrama gue, tapi ke arah luar, ke arah tanah kosong itu. Dia ngomong sendiri dan tiba-tiba pingsan. Waduh. Iya. Dia kayak dia tuh kayak nahan sesuatu gitu. Terus dia nggak tahu kenapa dia pingsan gitu, jatuh ke bawah. Nah, terus kalian gimana? Ya otomatis gue manggil yang lain dan gue ke bawah. Ayo angkat nih, ini pingsan tiba-tiba. Namanya. Iya, dia nih tiba-tiba pingsan, gue kaget. Dia nggak ngomong something gitu sebelum pingsan atau gimana gitu nggak? Enggak. Masa sama sekali nggak? Jadi langsung brek dia gitu? Tiba-tiba brek aja gitu. Terus gimana? Akhirnya kita semua ngangkat dia kan ke kamarnya. Terus dia masih pingsan, tiba-tiba dia matanya setengah kebuka gitu. Oke. Kayak baru bangun gitu lah. Kayak baru bangun gitu. Tapi dia nggak sadar kayaknya ya. Matanya putih gitu tadi kayak. Mungkin putih nggak ya, tapi kayaknya putih deh. Nah, dia agak kejang-kejang sebentar, terus berhenti. Tiba-tiba kayak mau ngomong gitu, ngerti nggak? Oke, kayak berusaha ngomong gitu. Kayak orang ketindihan gimana sih? Tahu kan? Tahu, iya. Nah, dia tuh kayak mau ngomong dan begonya kita ngasih pulpen sama kertas. Oh, terus? Tahu dia apa ya nama pulpennya? Ditusuk ke tangannya. Anjrit. Ditusuk ke tangannya. Aduh. Langsung Jebret gitu. Lepas dia nusuk dia mukanya sadar nggak? Hah? Enggak. Posisi duduk apa tiduran? Tiduran. Waduh. Terus gimana? Langsung kita ambil lah pulpennya. Ya masa kita biarin langsung. Loh, dia nusuk habis itu dia kayak dilepas aja kayak biasa aja. Enggak, gitu. ditusuknya digini-giniin dulu. Diapain tuh? Goyangin gitu. Aduh. Kayak mau dimasukin pulpennya ke dalam tangan. Gitu. Oh. Aduh, maaf, explicit content banget nih. Nggak apa-apa. Cerita apa deh? Iya, habis itu dia selesai tusuk tangannya ya berdarah kan, kita bersihin dulu gitu. Terus dia sadar kayak, habis nusuk belum. Enggak sadar juga. Oke, terus. Ini kan kejadian jam 4 pagi, berarti bentar lagi subuh kan? Iya. Sebelum azan subuh itu, dia ketawa-tawa gitu. Setelah dia nusuk tangan tuh dia ketawa dan ketawanya keras banget.
anak-anak itu yang deket sama kamar itu tuh kebanyakan bangun gara-gara suara itu. Keras banget loh suara ketawanya. Dan anehnya waktu kita angkat dia mau masuk ke dalam asrama juga ini tambahan ya. Dan itu berat badannya 2 kalinya yang biasanya. Gue biasanya gue ngangkat dia sendiri soalnya badan dia kan agak lebih kecil dan kurus ya. Gue ngangkat dia sendiri bisa biasanya. Ini harus diangkat 4 orang. Ini Gak berontak dia? Hah? Gak berontak? Itu masih pingsan kan dan yang awal. Iya. Ini tambahan jadi aja. dari pingsan awal tuh udah berat diangkat. Udah berat diangkatnya. Itu 4 orang loh yang angkat. Biasanya gue sendiri bisa. Biasanya. Setelah dia ketawa-tawa, ini lanjutin tadi ya. Setelah dia ketawa-tawa, azan, dia diem. Dan kayak ngebrontak untuk pergi dari tempat tidur itu. Kayak mau kabur gitu. Awalnya tuh udah bangun gitu. Tapi langsung kita tahan lagi. Soalnya rame-rame kan. Lo ini guru-guru nggak tahu apa kan suaranya? Udah dipanggil. Ini ada di guru-guru itu udah ada di kejadian itu, udah di tempat. Udah pada bingung tuh. Bingung. Terus akhirnya ada satu guru yang maksudnya ngerti sama beginian. Dibacain apa gitu. Itu baru dipanggil tuh. Awalnya guru-guru yang biasa lah, yang ngawas gitu. Mereka nggak ngerti apa-apa, ya udah diem aja gitu. Nah ini yang akhirnya ngerti datang. Dibacain apa? Sadar. Tapi masih kayak agak ngantuk-ngantuk gitulah. Tangannya gimana, udah diobatin? Tangannya udah diobatin. Udah ambil plester dari kamarnya. Kita kan punya lah. Nggak dijahit apa kok gitu? Nggak tahu deh. Nggak tahu sih. Kayaknya cuma dikasih plester doang. Mungkin dia habis itu ini, tapi nggak tahu sih. Mungkin habis itu dijahit kali ya. Tapi nggak tahu sih. Bolong sih. Terus habis dia bangun? Ya habis dia bangun, sadar, katanya gue mau sholat subuh dulu. Dia nggak bingung apa nanya, tadi gue kenapa gitu nggak? Dia cuma kayak keliengan gitu. Dia cuma mau, abis itu dia ngomong gue pengen sholat subuh dulu. Nah ini yang menarik nih. Udah di masjid, dia nggak wudhu sama sekali, nggak wudhu. Dari asrama dia nggak wudhu loh. Dia langsung masuk. Abis pingsan juga kan nggak ada wudhu kalau bangun udah pingsan juga kan. Iya. Kan harusnya dia wudhu dulu dong. Iya dong. Tapi ini dia langsung masuk masjid. Bingung nggak gua? Ya mungkin siapa tahu lagi nggak ngeh aja kan habis pingsan cuy, habis kesurupan lah bisa dibilang. Gitu. Sholat subuh kita agak telat dan itu udah masuk rakaat kedua ya. Dia berdiri di depan gua di belakangnya dia, temen gua yang tadi ngangkat juga di sebelah gua gitu. Itu setelah aminnya Al-Fatihah, tiba-tiba dia kayak nyenderin diri ke guru gua ya. Nyenderin diri kayak gini. Kayak gimana ya, nyenderin diri gitu. Iya, kepala ditaruh pundak. Kepala ditaruh di pundak, tiba-tiba jatuh. Pingsan lagi? Terus? Pingsan lagi. Dibawa kita selesain sholat dulu. Ada yang langsung batal terus dibawa keluar. Kalau gua selesain dulu. Untung nggak kena gua sih, dia jatuhnya ke depan gitu. Ada yang udah bawa ke belakang. Gua selesain sholat. Akhirnya gua ke belakang ngelihat di luar, dia udah di luar kan. Dilihat dia tuh kayak ngebrontak lagi kayak tadi. Oh gitu lagi. Berontak lagi. Nah pas gua mendekat. Kena tendang lah perut gua. Iya dia ngebrontak, dipukulin semua orang gitu kan. Terus akhirnya satpam kayak ngejatohin dia gitu. Akhirnya ya udah, gue disuruh udah balik aja asrama, ntar kita yang ngurus gini-gini gitu. Sama yang guru yang ngerti itu kan. Ya udah, pagi-paginya sih gua nggak sekolah, gua bolos. Gitu. Gua pengen ngelihat kondisinya dia. Akhirnya ya sudah, dia udah sembuh gitu. Dia ke klinik katanya juga ngecek tangannya kan. Dia nanya juga dia kenapa gitu, kita ceritain sama yang lain. Dia nggak sadar sama sekali benar-benar ya. Dia iya benar nggak sadar sama sekali sih. Ya begitu cerita. Tapi dia benar-benar nggak ngerti apapun yang terjadi dan pasti ceritain pun gimana dia? Dia juga kaget. Oh, gue begitu ya gitu. Dia ngira kayak tidur gitu berarti ya? Iya mungkin. Nah, soalnya kan orang kesurupan bukannya nggak sadar ya? Ya kan? Iya. Nah iya. Itu sih cerita asrama.
yang sangat menyenangkan. Menyenangkan. Oh jadi gitu ya. Jadi ya sedikit cerita aja dari sepupu gue. Jadi itu pengalaman dia, makanya kalian mungkin jadi pelajaran juga. Mungkin jangan cabut asrama kali ya. Tapi asik bro gitu. Iya jadi gitu deh. Ini sedikit cerita aja. Ini mungkin bukan pengalaman di jalan raya, tapi ya pengalaman sedikit cerita aja gitu kan. Dan kesimpulannya kita berdua kayak nggak bisa ngambil kesimpulan ya. Kita sendiri nggak tahu ya. Asal sendiri nggak tahu kejadian ini kenapa. Iya. Apa yang merasuki dia. Iya. Tiba-tiba random gitu kan. Iya kan. Jadi gue pun sendiri biasanya gue tutup video dengan kesimpulan hati-hati apa gitu. Tapi gue sendiri juga bingung mau mengambil kesimpulan apa. Oke deh. Thank you ya Sat. Udah bantu itu ceritanya, mau ngasih ceritanya. Tentu aja konten ini nggak ada settingan sama sekali, kita apa adanya aja, kita ceritain apa adanya gitu aja. Buat teman-teman yang ada cerita, kalian bisa kirim ke email gue taruh di deskripsi. Ceritain aja nanti gue baca. Kemarin udah ada beberapa yang ngirim tapi masih belum mantep karena ceritanya pada ngirimnya berantakan, jadi dibacanya jadi susah. Oke deh, itu aja dari gue. Thank you for watching. We see you in the next video. Dan seperti biasa konten Kamis malam, Jumat malam lah pokoknya, malam Jumat itu biasanya kita bakal konten horor kayak gini. Oke, thanks for watching and goodbye.